maupun makhluk-makhluk yang mati. Tadi di awal Pak Nam sudah mengatakan bahwa kita sebagai umat manusia punya 3 kewajiban, 3 hak. Itu kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Kita harus punya akhlak kepada ketiga-tiganya. Nah, sekarang kita bicara dengan akhlak terhadap lingkungan kita. Jadi, lingkungan kita akan baik manakala antara faktor biotik dan faktor abiotik terjadi keselarasan dan keseimbangan. Itu. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap benda-benda mati maupun benda-benda hidup. Berikutnya, zat yang dapat mencemari lingkungan itu adalah disebut dengan polutan. Kan pencemaran identik dengan polusi. Sehingga zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk adalah disebut polutan. Polutan, zat yang dapat menghasilkan polusi. Syaratnya, sebuah zat dapat disebut sebagai polutan jika 1, kadarnya melebihi batas normal, terlalu banyak. Apa-apa yang terlalu banyak melebihi batas normal tidak baik. Pasti akan menghasilkan kemaldorotan, ketidakbaikan. Yang kedua, zat akan disebut polutan manakala waktunya tidak tepat. Ini timing, kita butuh waktu yang tepat. Apapun yang kita lakukan itu harus memiliki batas normal, waktunya harus tepat. Itu. Dan yang ketiga, tempatnya tidak semestinya. Itu. Tempatnya tidak semestinya. Misalkan besi kok dimasukkan ke dalam air, maka besi akan berkarat sehingga airnya menjadi tercemar. Itu hanya masalah tempat yang tidak tepat. Maka Pak ulangi, syarat zat disebut sebagai polutan jika 1, kadarnya melebihi batas normal. Yang kedua, waktunya tidak tepat. Dan yang ketiga, tempatnya tidak tepat, tidak semestinya. Itu. Lanjut. Kita bicara tentang pencemaran air. Air adalah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Manakala air sudah tercemar, maka otomatis air tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan air. Termasuk tubuh kita juga banyak sekali kandungan-kandungan zat cairnya. Tanpa adanya kandungan zat cair, kita tidak mungkin bisa untuk hidup. Penyebab adanya pencemaran air. Kalian barangkali sudah sering mengetahui bahwa banyak pabrik itu yang membuang limbah industrinya ke saluran air, ke sungai. Itu yang menyebabkan air yang ada di permukaan bumi menjadi tidak sehat. Itu karena apa? Limbah industri, misalkan industri besi, industri cat, itu membuang limbah industrinya ke sungai. Sehingga air sungainya menjadi
tercemar. Itu. Yang kedua adalah limbah rumah tangga. Ini. Bisa kalian lihat pada gambar itu, busa-busa hasil kalian barangkali mencuci pakaian, mencuci alat-alat makan, Anda menggunakan deterjen, mandi menggunakan sabun, ternyata dia dapat mencemari lingkungan, termasuk bungkus-bungkusnya, bungkus deterjen, bungkus minyak yang berupa plastik, kalau kalian buang ke dalam sungai, selokan, menjadikan airnya adalah tercemar. Itu gambar yang pertama, itu adalah pipa saluran yang keluar dari pabrik-pabrik, itu menyebabkan limbahnya mencemari air. Itu. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Kalian bisa melihat pada gambar yang di bawah, seorang petani yang sedang menyemprot tanaman bawangnya menggunakan pestisida yang berlebihan. Tadi, apapun yang berlebihan itu pasti akan tidak baik, akan menghasilkan pencemaran. Itu. Jadi pencemaran air, 3 penyebabnya: akibat pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Itu. Jadi, ayo kita untuk bisa bersama-sama melestarikan air. Sebab hanya satu bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Yang berikutnya, dampak dari pencemaran air. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Manakala air sudah tercemar, pasti kualitas lingkungan hidup kita menjadi tidak baik. Akibat kualitas lingkungan yang tidak baik, otomatis akan mengganggu kesehatan kita semuanya. Kesehatan kita akan terganggu. Itu. Kalau air yang kita minum tidak sehat, mudah untuk menjadikan kita diare. Kalau air yang untuk mandi kita, air yang sudah tercemar, mudah untuk menjadikan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Yang ketiga adanya pemekatan hayati. Kalian ingat bahwa di laut, di danau, di sungai, di situ banyak sekali ikan-ikan yang sangat kecil, yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh kebaikan dari air. Manakala airnya tercemar, secara otomatis nantinya dia akan makan makanan yang tercemar, kemudian ikan-ikan yang kecil akan dimakan oleh ikan yang besar, ikan yang besar akan dimakan oleh kita. Manakala ikan-ikan kecil ataupun dari ikan yang besar yang kita makan yang sudah terkontaminasi oleh pencemaran, maka juga akan menghasilkan gangguan kesehatan pada diri kita. Yang berikutnya, dampak daripada pencemaran air. Yang pertama barangkali adalah tadi, yang keempat, mengganggu pemandangan. Di samping barangkali akan memunculkan bau yang tidak sedap. Barangkali juga warna dari air tidak lagi jernih, tapi sudah kotor. Sehingga akan sangat-sangat mengganggu pemandangan kita. Kita bisa berekreasi ke danau, airnya jernih, kita akan enak.
pandangan kita akan refresh, kita akan sangat-sangat bisa menikmati. Tapi manakala airnya sudah tercemar, airnya tidak jernih lagi, kita barangkali tidak mau datang untuk yang kedua kalinya. Wis kapok lah, pemandangannya ora apik. Nah itu. Dan dampak pencemaran air yang berikutnya adalah mempercepat proses kerusakan benda. Air yang tercemar mudah sekali untuk bisa membuat logam-logam terkorosi, logam terteyengen, itu mudah rusak. Itu karena apa? Air yang digunakan sudah tercemar. Manakala kita mencuci sepeda kita, mencuci motor kita, mobil kita menggunakan air yang sudah tercemar, maka logam yang ada pada sepeda kita, pada motor kita cepat karatan. Itu dampak dari adanya pencemaran air. Nah, untuk mengurangi adanya pencemaran air tersebut, kita bisa gunakan 3 cara. Yang pertama adalah kita harus pembuatan kolam stabilisasi. Ada kolam stabilisasi. Kolam tersebut adalah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Jadi sebelum air limbah dari pabrik dialirkan ke sungai, maka harus dimasukkan ke dalam kolam stabilisasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita dapat membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Itu. Memang untuk membuat instalasi pengolahan air limbah itu diperlukan alat tertentu, alat-alat khusus. Pengolahan pertama ini bertujuan untuk memisahkan antara zat padat dengan zat cair. Harus kita saring terlebih dahulu. Setelah kita saring, baru bisa kita masukkan ke dalam bak sedimentasi, sehingga akan terjadi pengendapan. Setelah pengendapan, sudah baik, sebagai fungsinya kolam tersebut sebagai kolam stabilisasi, agar air limbah yang mau kita buang sudah tersaring, sudah terjadi pengendapan, selanjutnya bisa kita alirkan ke dalam sungai. Karena apa? Ternyata air limbah tersebut sudah tidak tercemar lagi. Yang ketiga, pada limbah alat-alat rumah tangga. Itu di rumah tangga banyak sekali limbah-limbah yang berupa air, yang berupa plastik, daun, dan sebagainya. Itu di dalam pengolahan limbah rumah tangga atau etc., kita menggunakan 4 cara. Cara yang pertama adalah recycle, daur ulang. Manakala limbah itu masih bisa kita daur ulang, kita daur ulang lagi. Suatu contoh misalkan sampah bisa kita jadikan kompos. Itu kita daur ulang agar nantinya tidak akan mencemari air. Yang kedua, reuse atau penggunaan ulang. Plastik-plastik yang bisa kita gunakan kembali, botol-botol air mineral, botol-botol air minum yang bisa kita gunakan lagi, jangan hanya sekali pakai, jangan hanya sekali kita buang, tapi bisa kita gunakan ulang.
Itu. Yang adalah reduce, penghematan bahan. Itu. Manakala kita bisa belanja ke toko-toko, ke warung-warung, kita nggak usah minta plastik lah. Kita coba untuk kita membawa bungkus sendiri, membawa tas sendiri. Itu adalah termasuk upaya penghematan bahan. Itu. Manakala kita minta plastik, di rumah juga hanya akan menjadi limbah. Maka kalau kita mau belanja, nggak usah minta. Kita bisa membawa tas dari rumah. Dan upaya pencemaran yang keempat, pencegahannya adalah repair, melakukan pemeliharaan. Jangan hanya untuk sekali pakai. Itu. Maka kita harus bisa membuat atau tidak membuang sampah sembarangan. Itu. Kita harus bisa memelihara lingkungan kita. Jangan sampai kita membuang sampah di sembarang tempat. Itu 3 upaya untuk kita bisa menanggulangi pencemaran air. Yang berikutnya, pencemaran udara. Kita tahu bahwa udara merupakan faktor abiotik yang sangat berpengaruh pada komponen kehidupan biotik. Karena udara mengandung senyawa dalam bentuk gas yang sangat penting artinya bagi kehidupan. Kita butuh oksigen adanya di udara, kita butuh nitrogen, hidrogen, dan sebagainya. Itu. Penyebab dari adanya pencemaran udara adalah pembakaran. Pembakaran merupakan faktor pemicu terbesar yang dapat menghasilkan senyawa karbon, baik karbon dioksida maupun karbon monoksida. Yang senyawa karbon tersebut muara akhirnya akan dibuang ke udara. Sehingga pembakaran merupakan salah satu faktor pemicu terbesar. Itu. Kalian barangkali sering mendengar, sering melihat adanya illegal logging, pembalakan liar yang ada di hutan, kemudian pembukaan lahan pertanian yang baru. Karena ingin cepat, maka setelah ditebangi langsung dibakar. Itu. Pembakaran tersebut hanya akan menghasilkan senyawa karbon yang akan dibuang ke udara. Macam-macam pencemaran udara. Ada 2, yaitu pencemaran primer yang disebabkan langsung dari sumber pencemarnya. Tadi misalkan pembakaran. Itu langsung efeknya akan menyebabkan kadar karbon dioksida yang ada di udara otomatis langsung meningkat. Itu adalah pencemaran yang primer. Yang kedua adalah pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder disebabkan oleh reaksi substansi pencemar udara primer. Jadi CO2 yang ada di udara akan mengganggu pembentukan lapisan O3 atau ozon. Itu. Sehingga menyebabkan adanya pencemaran sekunder. Kalau pencemaran primer disebabkan langsung dari sumber pencemarnya, tapi kalau pencemaran sekunder adalah disebabkan oleh reaksi substansi pencemar primer. Itu. Satu contoh, tadi pembentukan zat O3 yang terjadi dari reaksi kimia antara partikel yang mengandung oksigen di udara.
Itu gambarnya. Ada primary polutan dan secondary polutan. Itu ada gas monooksida, karbon monooksida CO, sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida, ada amonia, ada partikulat. Itu adalah pencemaran primer. Sementara pencemaran sekundernya adalah yang dihasilkan dari primer polutan tersebut. Misalkan menghasilkan hujan asam, amonium NH4, gas ozon tadi pembentukannya, hidrogen peroksida, dan sebagainya. Itu adalah macam-macam pencemaran udara. Ada pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah aktivitas alam. Kotoran-kotoran hewan yang banyak mengandung senyawa metana dapat meningkatkan suhu udara sehingga suhu bumi naik dan terjadi yang namanya global warming, pemanasan global. Kalau kalian kemarin melihat berita di Blitar ada 2 orang yang masuk ke kandang burung karena dia ingin mengambil sarang burung walet, tapi karena di sana banyak sekali kotoran-kotoran dari walet tersebut, akhirnya 2 orang tersebut pingsan. Baru hari kemarin itu di berita TV One. Karena apa? Ternyata kotoran hewan tersebut mengandung senyawa metana. Yang kedua, penyebab pencemaran udara adalah aktivitas manusia. Tadi yang Panam sampaikan ada pembakaran sampah, asap pabrik, asap kendaraan, rokok, gas buang dari mesin pendingin yang mengeluarkan gas klorofluorokarbon CFC. Itu dari AC, dari kulkas, itu sebenarnya menghasilkan gas CFC yang dapat mencemari udara. Dampak pencemaran udara yang pertama jelas pada kesehatan. Ada ISPA, itu pada saluran pernapasan atas sering batuk-batuk. Itu manakala kita coba anak-anakku pada ruangan yang masih berdebu, coba Anda sapu, nanti kita akan batuk-batuk. Itu. Yang kedua, terjadi hujan asam. Pada semester pertama, Bu Ida sudah menyampaikan adanya peristiwa hujan asam. Atau pada saat gunung berapi meletus, abu vulkanik yang mengandung sulfur yang sangat-sangat bersifat asam. Itu juga menghasilkan pencemaran udara. Yang ketiga adalah efek rumah kaca. Gas karbon dioksida, karbon monoksida akan membentuk lapisan yang dapat menahan panas bumi keluar dari bumi. Gas atau energi dari matahari bisa masuk ke lapisan bumi, tapi karena adanya gas CO2 dan gas CO yang membentuk lapisan seperti rumah kaca, maka panas yang dari bumi tidak bisa keluar. Sehingga akan menghasilkan suhu bumi yang semakin naik. Itu adalah efek rumah kaca, greenhouse effect. Yang keempat adalah lapisan rusaknya lapisan ozon. Ozon itu adalah lapisan di atmosfer bumi yang dapat menahan gas-gas yang berbahaya bagi kehidupan. Tapi manakala lapisan O3, lapisan ozon sudah menipis, gas-gas yang berbahaya dari energi matahari bisa masuk menerobos ke atmosfer sehingga sampai ke permukaan bumi. CFC dari mesin pendingin akan bereaksi
dengan oksigen sehingga akan merusak lapisan O3, lapisan ozon. Lanjut pada pencemaran tanah, pencemaran yang terakhir. Pencemaran tanah terjadi jika bahan kimia buatan yang tumpah dan masuk ke dalam tanah serta mengubah lingkungan tanah alami. Tanah tidak lagi alami. Karena apa? Sudah ada bahan kimia buatan. Hal ini bisa terjadi manakala ada kebocoran limbah cair, bahan kimia industri, dan limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Maka tadi saat kita bicara tentang pencemaran air, maka sebelum dibuang ke tanah, limbah-limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu. Karena pencemaran air akan mengakibatkan adanya pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran tanah adalah yang pertama, limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari pemukiman, dari perumahan, dari pasar, dari hotel, atau tempat-tempat usaha, dari kantor pemerintah, serta tempat-tempat wisata yang berupa limbah padat dan limbah cair. Itu bisa merusak tanah yang kita tempati. Dari pemukiman kita, dari perumahan kita, misalkan tadi, manakala kita membuang bungkus-bungkus sabun yang berupa plastik, bungkus minyak, itu harus kita, kalau dibakar menghasilkan pencemaran udara. Kalau kita buang di air menyebabkan pencemaran pada air. Kalau kita tanam menyebabkan pencemaran pada tanah. Maka pandai-pandailah kita untuk bisa mendaur ulang limbah yang berasal dari rumah kita. Itu adalah limbah domestik. Yang kedua, limbah industri. Limbah buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, polywood, buah, cat, ikan, daging, dan lain-lain, itu kalau langsung dibuang ke tanah, akan mencemari tanah. Limbah buangan yang berupa cairan, yang merupakan hasil pengolahan proses produksi, misalnya pengolahan industri pelapisan logam, industri kimia, kalau langsung dibuang ke air menyebabkan pencemaran air, kalau langsung dibuang ke tanah tanpa adanya pengolahan akan menjadikan pencemaran di tanah. Yang ketiga, limbah pertanian. Penggunaan pupuk sintetis, pupuk kimia yang melebihi ketentuan dengan cara yang tidak tepat. Hal ini justru tidak menyuburkan tanah, malah sebaliknya akan merusak struktur tanah, termasuk penggunaan pestisida yang berlebihan. Bukan hanya sekedar membunuh hama tanaman, tapi juga akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Padahal keberadaan kesuburan tanah sangat ditentukan dari keberadaan mikroorganisme yang ada di tanah tersebut. Maka kepada para petani untuk berhati-hatilah di dalam penggunaan pupuk kimia maupun penggunaan
pestisida. Dampak pencemaran tanah, lagi-lagi dampaknya adalah pada kesehatan manusia. Kromium dari pestisida dan herbisida merupakan bahan karsiogenik yang dapat merusak otak dan ginjal. Padahal karsiogenik dari herbisida yang disemprotkan oleh para petani pada tanaman padi misalkan, entah seberapa persen pasti akan ada yang masuk kepada bulir padi. Nantinya padi tersebut akan diubah menjadi nasi yang kita makan. Walaupun barangkali prosentasenya hanya sangat-sangat sedikit sekali. Tapi lama-kelamaan itu akan dapat merusak kesehatan kita. Yang kedua, kerusakan pada ekosistem. Ekosistem yang tempati dapat memusnahkan spesies primer dari rantai makanan. Tadi di awal Pak Anam sampaikan, di air banyak sekali hewan-hewan kecil yang nantinya akan tercemar sehingga dia akan mati. Spesies primernya akan menjadi mati dan bisa memutus adanya rantai makanan. Yang ketiga, pada perubahan metabolisme tanaman yang akhirnya penurunan hasil pertanian. Niatnya diberi pupuk yang banyak, diberi obat-obatan hama yang banyak, tapi ternyata justru dia akan merusak kesuburan tanah sehingga hasil pertaniannya justru tidak sesuai yang diharapkan, justru malah menurun. Cara penanggulangan pada tanah adalah remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar, baik on-site, pembersihan di lokasi, maupun off-site, yaitu penggalian tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Kita bisa melakukan remediasi manakala tanah yang ada di lingkungan kita tercemar, kita bisa mengambil bahan-bahan polutannya, bahan-bahan yang dapat menghasilkan pencemaran pada tanah tersebut. Itu adalah pembersihan di lokasi yang on-site. Tapi kita juga bisa yang off-site, penggalian tanah yang tercemar kita gali, kemudian kita pindah ke daerah yang aman. Yang kedua adalah bioremediasi, yaitu proses pembersihan tanah yang tercemar dengan menggunakan mikroorganisme. Bisa jamur, bisa juga bakteri. Tanah yang sudah tercemar, bisa kita tanami jamur maupun bakteri untuk membersihkan sisa-sisa racun atau polutan yang ada di tanah tersebut. Jadi upaya untuk penanggulangan pencemaran tanah ada dua macam, remediasi, pembersihan langsung. Yang kedua adalah bioremediasi, pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Demikian yang dapat Pak Anam sampaikan. Tetap ingat hashtag pesan ibu, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, sering cuci tangan memakai sabun, tingkatkan iman serta imun kita. Dengan iman, kita insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Dengan imun, kita insya Allah akan terhindar dari penyakit. Kalau kita simpulkan dari beberapa pencemaran baik tanah, air,
maupun udara itu adalah kebanyakan dari hasil olah reka daya dari manusia. Sejak 15 abad yang lalu, Allah sudah berfirman dalam surat ayat yang ke-41. Zoharul fasadi fil barri wal bahar bima kasabat aidinas. Itu telah nyata kerusakan yang ada di daratan dan kerusakan yang ada di lautan bima kasabat aidinas. Sebab karena apa? Kelalaian dari tangan-tangan manusia. Maka marilah anak-anakku sekalian, kita untuk menghindari adanya pencemaran baik pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran lingkungan, kita untuk bisa berupaya. Tugasnya ada di slide yang terakhir tadi. Yang paling terakhir, tidak ada. Oh, tugasnya belum masuk ya. Oh, tugasnya belum masuk. Oke, berarti nanti tugasnya segera Pak Anam kirimkan. Mohon maaf. Ya, atas segala kekurangannya. Pak Anam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Zoom hari ini selesai. Silahkan boleh keluar, kemudian menunggu tugas berikutnya dari Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas IPA pertemuan yang lalu, monggo segera dikumpulkan. Yang belum mengerjakan tugas struktur, monggo dikerjakan. Yang nilainya masih jelek bisa diulangi lagi sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Begitu ya? Enggak masuk situ ya, Bu. Mandirinya ya sangat bocah. Iya, sudah tadi sudah ada. Ya, sebelum pertemuan berikutnya. Sudah.